Ini adalah paket alat tambal ban tubles teman-teman. Satu paket ini seharga 16.000 ya. Jadi ini adalah alat tambal ban tubles. Jadi satu paket ini sudah dilengkapi dengan karet dan kemudian obeng-obengnya yaitu sudah lengkap. Untuk fungsinya saya rasa teman-teman sudah tahu ya, saat bannya bocor dan dibawa ke tukang tambal ban pasti teman-teman semua sudah pernah lihat ya. Kemudian di balik kemasan ini juga ada instruksinya teman-teman, ada instruksinya, cara-caranya. Jadi bisa dilihat di balik kemasan. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri itu cara-caranya, dan saya yakin pasti teman-teman semua sudah mengerti ya bagaimana cara nambal ban tubles. Tetapi kalau kita bawa ke tukang tambal ban tubles ini, satu lubang itu kalau di tempat saya itu 15.000 teman-teman. Jadi kalau kita beli paket ini itu lebih hemat, karena satu paket ini berisi 3 piece ya. Jadi atau bisa digunakan untuk 3 kali penambalan dengan harga 16.000. Kemudian kita bisa lakukan penambalan sendiri itu di rumah dengan alat yang sederhana atau alat-alat seadanya. Jadi alat yang disiapkan itu adalah satu paket alat ban tubles, kemudian tang itu untuk mencabut paku ya yang menempel di ban, kemudian pompa manual juga bisa digunakan untuk memompa atau mengisi angin ya. Jadi sangat mudah teman-teman. Nah ini adalah ban motor saya ya. Ini kebetulan kemarin tuh kena paku dan ternyata ada 3 lubang itu. Jadi ada 2 paku yang nempel, tapi untuk saat ini satu paku dulu yang saya tambal sendiri ya. Jadi ada paku itu, paku ini udah lama sebenarnya nempel karena ada banyak lubang. Kalau kita bawa ke bengkel atau ke tambal ban itu satu lubang itu 15.000. Berarti kalau ada 3 lubang itu sekitar 45.000 teman-teman. Jadi kalau kita tambal sendiri itu lebih hemat ya, karena kita beli 15.000. Nah ini paku yang sudah nempel. Jadi paku itu sudah nyampe karat ya, karena sudah hampir 1 bulan itu paku nempel. Karena belum sempat nempel ya, akhirnya ada kesempatan ini untuk menambal ban yang bocor teman-teman. Jadi nggak terlalu sulit ya, ternyata setelah saya praktekkan sendiri itu sangat mudah. Tinggal kita ya belajar pelan-pelan, karena kita nggak terbiasa nambal ban ya, pastinya sedikit ada kesulitan pastinya, tetapi itu nggak jadi penghalang ya, atau bisa kita lakukan. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Ini kita buka nih. Jadi di sini tuh ada alat-alatnya ya. Jadi sebelum kita tambal itu kita masukin dulu tuh karetnya ke dalam penusuknya ya, topengnya ya. Dan yang terpenting adalah bekas paku ini lubangnya harus diperbesar dulu teman-teman, supaya kotoran yang ada di lubang itu bersih ya. Jadi lubangnya juga nggak terlalu kecil, pas sesuai dengan ukuran alat tambal bannya. Jadi supaya masuknya itu lebih gampang. Oke, ini kita perbesar dulu ya lubangnya supaya lebih enak nanti pada saat pemasangan karetnya. Nah, kemudian karet ini kita masukkan ke dalam lubang obeng ini teman-teman. Nah, ini kita masukin ya. Nah, di sini kemarin tuh agak susah karena lubangnya agak sempit ya. Ini lumayan keras, ini lumayan susah. Jadi supaya mudah, lubang ini
apa namanya itu, disongkel dulu ya. Apa itu songkel itu? Jadi diperlebar dulu lubangnya supaya karet bannya bisa masuk dengan mudah nanti. Jadi nah ini karena masih sempit ya, masih kecil, ini susah sekali teman-teman. Nah ini di apa namanya, di megarin ya, disongkel sedikit ya, supaya celah lubangnya itu agak sedikit besar. Nah ini kan udah mulai besar tuh, jadi agak mudah masukinya. Nah seperti itu. Nah terus itu jangan lupa dikecilin lagi, dirapetin lagi supaya bisa masuk ke dalam lubang ban yang bocor tadi teman-teman. Nah setelah ini posisikan karet itu ada di tengah-tengah ya, supaya imbang kanan kirinya, panjang pendeknya itu sama ya. Kemudian itu kan ada pelumas juga, kita kasih pelumas. Ini selain untuk melumasi, mempermudah masuknya karet, itu juga ini sebenarnya lem ya, perekat. Jadi karet ini nanti menempel di ban itu jadi lebih kuat karena ada sedikit lemnya. Nah kalau ditambal ban biasanya itu pakai lem ibon itu. Nah jadi ini sebagai lem pelumas juga. Nah kita masukin itu kalau ada cairannya atau pelumasnya itu sedikit lebih gampang ya daripada kering. Kalau kering keras banget teman-teman. Nah ini udah masuk, kita tarik pelan-pelan ya, jadi sisakan sedikit keluar ya, sedikit keluar itu untuk sisa supaya nggak habis. Dan nanti itu kalau misalkan terlalu panjang ya tinggal dirapiin aja, dipotong aja lah. Yang penting ada buat pegangan ya, jadi nggak terlalu rata banget dengan permukaan ban, supaya nggak lepas nanti pada saat ban ini dipompa kemudian juga dipakai untuk berkendara. Nah ini tuh masih ada lubang lagi teman-teman. Nah ini adalah bekas lubang yang dulu ini, karetnya sudah nggak kelihatan. Dan ini juga nanti ini harus diganti ini nanti. Nah ini ada lubang ini dulu tuh bekas kena kunci teman-teman, lumayan gede lubangnya. Nah ini sebenarnya yang bocor halusnya tuh ada di sini, tapi saya nambal yang ada pakunya dulu. Nah ini bolong ini, cuman nanti kita akan tambal juga. Nah kemudian di sini juga masih ada satu paku lagi nih, cuman kepalanya udah agak ke dalam ya, agak susah. Tapi nanti akan saya kasih tahu tuh di akhir video ya, tambalannya saja saya akan perlihatkan. Ada 3 lubang. Nah itu kepala pakunya sudah terlalu ke dalam. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pompa saja karena proses penambalan sudah ya. Kita langsung aja kita pompa bannya, kita lihat hasilnya. Oke ini kita masukin ya ujung pompanya. Nah ini karena pompa ini sudah cukup tua ya, jadi daya cengkramnya itu atau daya gigitnya itu kurang kuat teman-teman. Ini lepas mulu ini di pompa, tapi lumayan lah, masih bisa dipakai daripada didorong ke bengkel ya, lumayan capek. Cukup jauh ya bengkel dari rumah, tapi dengan kondisi darurat mah ini bisa digunakan teman-teman. Jadi nanti ini pompa tinggal ganti kepalanya saja itu oke. Nah ini ban sudah mulai keras ya, jadi setelah ini keras ini kita cek lagi apakah masih ada kebocoran. Jadi ceknya itu pakai air sabun teman-teman, kan kelihatan tuh kalau ada bocor itu kelihatan ada gelembung udaranya ya, jadi tahu nanti kalau ada kebocoran lagi, nah tahu. Dan yang apa namanya, yang bekas lubang tadi tuh kelihatan ya bocor-bocornya itu.
Oke, kita cek ya semuanya, memutar, pinggir-pinggiran pelek itu antara ban dan pelek itu juga kadang di situ rawan bocor juga. Biasanya sih bocor halus di situ, nggak ketahuan, sehari 2 hari baru habis itu anginnya. Jadi harus dicek sekalian. Kemudian juga di pentil ini kadang juga suka bocor juga. Jadi karet pentilnya itu karena sudah lama ya, 2 atau 3 tahun mungkin ban itu ganti, biasanya di situ ada retak. Nah, itu juga menyebabkan kebocoran. Terus ini tuh ada bocor di pentilnya, kunci pentilnya tuh teman-teman. Nah, itu ada gelembung udaranya, itu ada kebocoran di situ. Tetapi itu sih nggak masalah ya kalau ada tutup pentil, tapi sekalian aja kita kencengin, itu tinggal ngencengin aja. Itu juga ada kunci pentilnya sendiri ya, khusus untuk kunci pentil itu ya, kalau beli kita paling 5.000. Cuman karena ini saya sendiri juga belum punya, jadi saya pakai alat seadanya. Nanti lihat aja bagaimana cara saya ngencengin pentilnya ya. Jadi ini kita cek dulu aja, muter apakah ada kebocoran di tempat lain. Nah, ini masih bocor ya. Teng teng. Nah, ini teman-teman alat saya. Jadi alat pengencang pentil. Jadi cukup ambil di dapur teman-teman. Ini bisa dipakai buat ngencengin pentil yang bocor tadi. Jadi itu kan ada cabangnya ya, tinggal masukin aja. Yang penting bisa nyangkut ya, bisa diputar pelan-pelan lah kira-kira aja. Yang penting nggak bocor lah. Nanti tinggal beli kunci pentilnya aja, nanti beli di toko spare part ya, jangan toko rokok, nggak ada dia mau. Oke teman-teman, nah ini udah nggak ada gelembung udara ya, artinya sudah oke, udah nggak bocor lagi. Tinggal kita tutup lagi pentilnya. Nah, dan ini bannya sudah keras ya, ini udah sip lah pokoknya, udah bisa dipakai. Tinggal nanti nerusin yang 2 tadi. Nah, ini udah keisi angin itu ya. Oke, ini udah bisa dipakai. Nah, sekarang saya akan perlihatkan yang hasil tambalan 3 lubangnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil lubangnya ya, atau hasil tambalannya ya. Jadi ini ada 3. Ini yang tadi ya, yang tadi kita tambal pertama. Kemudian, nah ini yang kedua. Ini adalah yang bekas paku. Ini yang bekas paku yang tadi kepalanya itu nggak kelihatan ya. Nah, kemudian ini itu yang bekas kena kunci tadi nih. Ini yang lubangnya cukup besar tadi. Jadi ini udah tiga-tiganya sudah saya tambal ya. Jadi ini tadi tuh nambal udah agak maleman ya. Jadi akhirnya yang 3 karet tadi udah habis teman-teman. Yang total kalau ditempel ban itu 45.000, saya cukup habis biaya 16.000 aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe.